wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ya, setelah berdoa, Ibu absen dulu ya. Lola hadir. ya. Hari ini kita belajar tentang bab sel elektrokimia dengan subbab sel volta. Nah, sebelum mulai belajar, Ibu mau tanya nih, apakah kalian masih ingat tentang pelajaran kita reaksi redoks? Ada yang tahu apa itu reaksi redoks? Ya, benar. Reaksi redoks adalah reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apakah kalian tahu apa contoh sel volta di kehidupan kita sehari-hari? Ya, contohnya itu seperti batu baterai. Batu baterai ini terdapat reaksi kimia di dalamnya, tetapi jika dimasukkan dalam alat elektronik akan mengalirkan energi listrik. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa itu sel elektrokimia. Sel elektrokimia ini merupakan cabang ilmu kimia yang membahas tentang aspek listrik terhadap reaksi kimia. Nah, sel elektrokimia ini dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Nah, sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Nah, perbedaan pertama itu yaitu perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Jadi perbedaan yang pertama itu ya, sel volta perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Jadi perbedaannya, sel elektrolisis perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Sampai sini ada yang belum paham? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu lanjut ya. Ya, perubahan kedua, sel volta itu terjadi secara spontan. Reaksi spontan di sini terjadi seperti kalian tersengat listrik. Itu namanya reaksi spontan. Sedangkan reaksi sel elektrolisis itu terjadi secara tidak spontan. Tidak spontan di sini seperti proses korosi pada besi. Setelah kita mengetahui perbedaan dari sel volta dan sel elektrolisis, kali ini kita berfokus pada sel volta dulu ya. Ya, sel volta ini merupakan sel elektrokimia yang memiliki perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik.
Nah, sekarang Ibu akan menggambarkan susunan dari sel volta. Pertama, ada gelas kimia yang berisikan larutan elektrolit. Gelas pertama berisikan EZnSO4, gelas kedua berisikan CuSO4. Kemudian di tengah ini terdapat jembatan garam. Jembatan garam itu berfungsi sebagai penetralan dari kedua larutan ini, yang biasanya mengandung KCl, NaCl, dan NaNO3. Nah, di sini terdapat batang seng yang berperan sebagai anoda dan memiliki muatan negatif. Sedangkan di sini terdapat batang tembaga yang berperan sebagai katoda dan memiliki muatan positif. Selanjutnya ada yang disebut dengan volumeter. Volumeter ini merupakan alat pengukur. Ibu akan menjelaskan tentang reaksi yang akan terjadi pada kedua tabung reaksi ini. Zn akan beroksidasi menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Sedangkan CuSO4 akan bereduksi menjadi Cu2+ plus 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, di sini kita akan menjumlahkan ya. Zn plus Cu2 plus menghasilkan Zn2 plus plus Cu. Nah, setelah kita menjumlahkan dari reaksi ini, Ibu akan menjelaskan tentang notasi sel. Notasi sel. Notasi sel ini memiliki diagram seperti anoda, batas fase, anoda bermuatan, jembatan garam, katoda bermuatan, batas fase, katoda. Jadi, dalam contoh yang Ibu berikan ini, kita dapat menuliskan notasi selnya seperti Zn dalam bentuk solid, batas fase Zn bermuatan 2+ dalam wujud aquos, jembatan garam Cu bermuatan 2+ dalam bentuk aquos, batas fase Cu dalam bentuk solid. Sampai sini ada yang ditanyakan? Apakah ada yang belum dimengerti? Ibu jelaskan ulang ya. Penulisan notasi sel memiliki diagram seperti anoda, batas fase anoda bermuatan, jembatan garam, katoda bermuatan, batas fase, dan katoda. Seperti itu. Ada yang belum jelas atau ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu berikan tugas untuk di rumah ya.
yang Ibu berikan jangan lupa dikerjakan ya, dan jangan menyontek, dikumpulkan tepat waktu. Nah, sekian dari pembelajaran hari ini. Jangan lupa mempelajari materi selanjutnya, yaitu sel elektrolisis. Silakan ketua kelas memimpin doa. Selesai. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.